Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kamu pernah mendengar istilah bahwa peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu adalah cara untuk berkaca diri. Peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu adalah cara untuk berkaca diri. Bener sih. Tapi bagi saya hal tersebut gak relevan bila orang yang memikirkan itu adalah orang yang ada di luar lingkaran kita. Maksudnya gak terlalu dekat dengan kita atau bukan keluarga inti kita. Kenapa? Karena setiap orang punya cara berpikir dan cara menilai orang yang berbeda-beda. Mungkin saja mereka berpikir buruk tentang kita karena mereka pernah kecewa terhadap kita dan mereka lagi ingin menjatuhkan kita. Jadi, daripada kita berdebat tentang benar tidaknya istilah tersebut, alangkah baiknya kita coba merenungi beberapa hal di bawah ini. Setelah itu, silakan Anda simpulkan sendiri bahwa istilah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu adalah cara untuk berkaca diri, itu benar atau enggak. Yang pertama, coba kita renungkan. Kehidupanmu bukan kehidupan mereka. Setiap orang berhak berpikir tentang apapun terhadap orang lain. Bisa dengan cara yang baik atau bisa dengan cara yang buruk. Kamu gak akan bisa mengontrol pikiran mereka. Namun yang bisa kamu lakukan adalah mengontrol pikiran kita sendiri. Daripada memikirkan mereka, daripada memikirkan dan menebak-nebak apa yang mereka pikirkan tentang kita, lebih baik buat waktu kita menjadi lebih bermanfaat dengan memikirkan diri kita sendiri. Lagian, hidup ini adalah tanggung jawab kita kok. Orang lain boleh ngaku-ngaku bahwa mereka ada andil jika kita sukses nanti. Tapi kalau kita mengalami kegagalan, apakah mereka masih mau bantu kita? Mereka cuma bisa ngomong, tapi semua menjadi tanggung jawab kita sendiri. Yang kedua, mereka tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Orang lain hanya bisa berkomentar tentang apa yang terbaik untuk kita dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan. Padahal yang berkuasa atas diri kita dan pikiran kita adalah diri kita sendiri. Jangan sampai pendapat mereka justru membuat kita bingung menentukan jalan hidup. Mereka akan kasih tahu yang terbaik, tapi pasti menurut versi mereka. Dan berita buruknya adalah yang terbaik menurut versi mereka belum tentu terbaik menurut versi kita. Boleh-boleh saja mereka berpendapat, tapi kitalah nahkodanya yang menentukan arah layarnya dan mengontrol perjalanan hidup kita masing-masing. Yang ketiga, benar menurut mereka belum tentu benar menurut diri kita. Gak ada tips yang benar-benar efektif dan memberikan dampak yang sama pada setiap orang. Kalau kita mau beradu argumen tentang siapa yang benar dan siapa yang salah, malah itu akan menguras waktu dan energi kita. Buang-buang waktu dan bukan kepastian yang akan kita dapatkan, melainkan nantinya kita malah tambah bingung. Bagi mereka hal itu benar, tapi belum tentu bagi kita. Saran saya, jalani hidup kita dengan apa yang kita mau, apa yang kita anggap benar, bukan untuk menyenangkan orang lain. Yang keempat, impian akan menjauh kalau kita selalu khawatir, takut dengan komentar orang lain, atau mungkin kamu gak suka dengan sikap yang kamu ambil. Justru itu bisa menghambat kamu untuk melangkah maju. Apa yang kamu lakukan memang gak selalu bisa mencapai standarnya orang lain. Namun fokuslah dengan standar yang sudah kita buat. Standar kita dengan standar mereka itu berbeda-beda. Keberhasilan dalam ukuran mereka dan keberhasilan dalam ukuran kita itu berbeda-beda. Nah sekarang tinggal kita yang menentukan standar siapa yang mau kita ikutin. Standar keberhasilan siapa yang mau kita ikutin. Harusnya kita mengikuti standar diri kita sendiri. Hidup itu cuma satu kali loh. Jangan sia-siakan waktu kita untuk membuat orang lain senang dan membuat kita menderita. Yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa hidup dengan standar kita, penilaian kita, bukan standar dan penilaian orang lain. Yang kelima, pikiran orang akan selalu berubah-ubah. Sudah suatu yang alami bahwa manusia sebagai makhluk hidup yang paling sempurna bisa mengubah pikiran mereka sendiri, termaksud pandangannya tentang kamu. Itu akan selalu berubah-ubah. Di saat kamu miskin,
mereka akan berkata bahwa kamu malas. Tapi di saat kamu kaya, mereka akan berkata bahwa kamu itu royal dan pelit. Tugas kita hanyalah perlu menunjukkan yang terbaik kepada mereka. Yang keenam, kamu mendapatkan hasil dari apa yang kamu lakukan. Jalan hidup kadang seperti menanam bibit. Buah apa yang kamu panen nanti sesuai dengan bibit yang kita tanam. Kalau kamu menginginkan buah mangga, tidak mungkin kamu menanam pohon rambutan. Kalau kamu menginginkan buah mangga, kamu harus menanam pohon mangga juga. Artinya, apa yang kamu lakukan akan sama dengan hasil yang akan kamu dapatkan nanti. Apa yang kamu dapatkan sekarang adalah hasil dari jerih payah kamu semenjak dari dahulu kala. Nomor 7, orang lain tidak peduli dengan apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu sering bertemu dengan orang-orang egois, mereka benar-benar memikirkan diri mereka sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain. Egois dengan gak ingin terpengaruh dengan omongan orang lain itu berbeda loh. Mencoba untuk mengontrol persepsi orang lain tentangmu ibarat mengejar angin menangkap bayangan. Biarlah mereka menilaimu sesuka hati mereka. Toh nilai dirimu gak akan pernah berkurang dengan penilaian mereka. Karena cara mereka menilai mungkin itu hanyalah karena ketidakmampuan mereka melihat diri kita seutuhnya. Jangan biarkan orang lain bisa mendikte hidup kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.